Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat budidaya. Hari ini Juni 2023, kami akan mereview ya. Ini kolam nila, ini riwayatnya kolam Fanami awalnya ini. Karena Fanami kemarin banyak trouble dan kendala berbagai macam penyakit, terutama yang lebih menjangkit yaitu APND. Akhirnya kolam ini pemiliknya diganti dengan nila. Dia coba nila. Namun ada kesalahan di sini karena density-nya yang terlalu tinggi dan kurangnya pergantian air, maka air berubah pekat seperti ini. Namun ikan sih sehat. Walaupun ada kematian sekitar 10 ekor sampai sekitar 15 sampai 20 ekor paling banyaknya. Setiap harinya ada. Setiap harinya selalu ada kematian. Ini kolam luasan 750 meter persegi. Kemudian oleh pemiliknya diisi nila dari ukuran 35, diisi 20.000. Sekarang sudah masuk di DOC sekitar 60-an hari nih. 60 hari lebih. Itu hampir 70. Ya, kalau nggak salah hampir 70. Kan kondisinya sehat. Nah, jadi karena ikan ini sehat, dia makan dipaksa. Akhirnya makan dipacu terus. Airnya nggak, karena kurangnya pergantian air, airnya rusak. Nah gini, maka timbullah kematian-kematian itu yang ada di ujung sana. Mungkin bisa saya zoom sedikit ya. Di pojok itu ada sekitar 15-an. Itu ada yang mati ya. Namun kata si pemiliknya, nggak apa-apa. Ini sekolah, ini belajar katanya. Tapi bolehlah, hebat, selon. Nah ini, kalau ikan sahabat budidaya terlihat lahap sekali makanya. Gitu. Di sini kekurangannya jarang sekali melakukan pergantian air, walaupun ini agak bongkor nih kolamnya. Walaupun di ujung situ ada pompa, di situ ada pompa sipol, tapi harusnya karena ini menggunakan kincir, harusnya kita nyedot atau membuang airnya itu dari sentral sini, dari tengah. Seharusnya dari tengah, dari central drain, bukan dari pinggir, karena kotoran ikan pasti terfokusnya ada di sentral itu. Nah, itu satu kesalahan yang dilakukan oleh pembudidaya dalam mengantisipasi supaya air tidak rusak. Akhirnya beberapa hari ini penanggulangannya ya dipuasain. Ini sudah 2 hari dipuasain, tidak diberi makan. Tapi kalau lihat ikan sih sehat, makan lahap. Nah ini contoh. Asal nila ini di Sukabumi nih ya. Ini budidaya di Lampung. Asal bibitnya dari Sukabumi. Ikan sehat bosku. Target sekitar 2 mingguan lagi mau dipanen. Nah kenapa tadi saya bilang pakannya dipacu, karena dia coba supaya nanti 2,5 bulan dia sudah bisa panen. Namun tidak diimbangi dengan pergantian air, maka timbullah seperti ini, adanya kematian-kematian itu. Tapi terjadinya kematian ini bukan hanya di kolam sini aja memang. Apakah ini wabah, ataukah memang karena kita kurang safety dalam menjaga kualitas air. Mungkin semua ada faktor ya. Di sini kampung budidaya ya, di Lampung Timur, tepatnya di Desa Muara Gading Mas. Di sebelah itu di kolam 2. Nah, itu Fanami itu.
Terus di pojok sana, di ujung-ujung itu semua kolam-kolam Fanami, termasuk di pojok itu. Nah, ini Fanami juga ini. Sama, yang budidaya Fanami sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja karena adanya wabah Advent itu. Nah, ini pakan sebelum diberikan dibibiskan terlebih dahulu, ditambahkan vitamin-vitamin. Kami menggunakan Biotren ya, vitaminnya Biotren. Untuk prebiotiknya kami akan ambilkan dulu. Nah, ini amunisinya. Nah, ini kalau untuk udang kita pakai ya, ini mineralnya udang. Kemudian ini produk apa ini? Ini probiotik andalan kami, Biotren Plus. Ini bisa recommended ini, sahabat budidaya. Sangat baik untuk pertumbuhan dan menjaga kualitas air untuk ditambak, bagus ini. Untuk menggunakan bioflok pun ini bagus ini. Ada kata kawanku, dia bilang coba pakai produk dari Boster ini, Introvlok ini, untuk membasmi jamur-jamur itu. Karena ini perdana di ikan, maka dia sarankan coba untuk pakai ini. Kalau di udang kita nggak pakai ini. Tuh. Yang lain untuk suplemennya ada omega protein. Kemudian ada juga nih dari produknya Boster Amino Liquid untuk menambah atau merangsang nafsu makan. Kemudian ini untuk takaran-takarannya. Ini gudang amunisinya. Oke, kita lanjutkan. Kebetulan yang punya sedang tidak ada di gudang ini. Jadi kita diperbolehkan untuk mereview. Ini kolamnya. Seru sekali nih. Kalau kita ngasih makan udang kan nggak seperti ini. Untuk hiburan ini ya luar biasa lah, asik, senang gitu. Sehat sekali nih, makannya lahap nih. Walaupun kalau ngelihat ke sana ya, sahabat budidaya, ada 1, 2, 3, 4 itu yang mati tuh, ikan-ikan yang mati itu. Jadi pelajaran untuk kita semua, budidaya apapun itu, baik ikan lele, gurame, patin, nila, kita yang lebih kita jaga itu di kualitas airnya. Bagaimana kotoran-kotoran itu tidak menumpuk di dasar, harus segera dibuang. Karena kalau misalkan dia menumpuk di dasar, terjadi pengendapan, karena di bawah itu tidak akan terurai oleh oksigen, apalagi kalau kedalamannya di atas 1 meter. Matahari tidak akan tembus dan oksigen tidak akan sampai ke bawah. Di bawah itu minim oksigen, maka tidak teroksidasi. Airnya terjadi penumpukan, pembusukan, airnya amoniak tinggi. Nitrit tinggi, nitrifikasi tidak berjalan, maka timbullah berbagai macam penyakit. Vibrio akan hidup makmur di situ dan hidup subur. Efeknya apa? Nafsu makan ikan kurang, air pekat, akhirnya yang fatal itu ada kematian. Fatalnya nanti ada kematian. Jadi pelajaran untuk kita semua, bukan kami menggurui, tapi berdasarkan pengalaman yang kami punya. Kalau air sudah rusak, maka kondisi yang kita budidaya pun akan mengikuti. Nafsu makan menurun, ikan atau udang itu dia lemas, timbullah kematian. Nah, itu yang kita semua nggak mau soal itu. Nah, ini tadi pakan kita bibis dengan probiotik dan kita sudah campurkan dengan beberapa vitamin. Ini
Biasanya kami juga ada herbal. Jadi di herbal itu kami sudah campurkan ada temulawak, ada jahe, ada bawang putih, ada mengkudu. Nah, itu biasa-biasa yang kami lakukan untuk herbal, tambahan untuk imunitasnya. Kalau ditanya seberapa dampak ke ikan, berapa signifikannya gitu. Yang jelas ada perubahan, Pak. Ada perubahan sahabat budidaya. Yang tidak menggunakan herbal dengan yang menggunakan herbal beda, Pak. Secara ketahanan fisik, imunitasnya dia sangat baik. Imunitas baik, warna dia lebih mengkilat dan ikan lebih lincah. Ikan lebih sehat. Tapi semua itu harus berkaitan juga dengan kualitas air. Kalau lingkungannya sehat, ikan atau udang yang kita budidaya otomatis akan mengikuti sehat, sahabat budidaya. Ini dasar, saya sebutkan dulu ini dasar konstruksinya. Ini menggunakan mulsa. Nah, ini ada blower, ada ring blower. Dia menggunakan ring blower, pakai uniring, namun tidak difungsikan ini kayaknya. Coba kami angkat dulu. Kayaknya sudah nggak dipakai ini, sahabat budidaya. Ini dia menggunakan ring uniring. Ikannya sudah gede-gede. Mungkin target 2 minggu lagi bisa panen ini. Nah, kita doakan saja, kita saling support, sahabat budidaya, agar seluruh pembudidaya apapun itu, ikan, udang, bisa sejahtera dan bangkit lagi di masa-masa kejayaannya. Dulu sebelum adanya COVID melanda negeri ini, kami budidaya, alhamdulillah, sahabat budidaya di Lampung Timur budidaya sangat baik. Bukan karena ada COVID terus budidaya ikut kena COVID, bukan. Hanya aja timingnya yang bersamaan, timingnya yang kok pas gitu. COVID masuk, APND juga masuk di Lampung, Pak. Di 2019 itu mulai adanya APND. 2020 makin parah, 2021 makin jadi, 2022 kemarin ada sebagian beberapa dari sahabat kita pembudidaya yang beralih fungsi kolamnya. Ada yang ditebar ikan, ada yang dijadikan ya nggak diurus sama sekali. Karena setiap kali penebaran pasti ada kematian. Di bawah DOC 20 hari, 30 hari selalu ada trouble, ada kematian. Maka untuk disiasati, ada yang beberapa berpendapat dari sahabat pembudidaya di Lampung bahwa kolam yang riwayatnya selalu diserang oleh penyakit seperti APND, MIO, maka ditebar atau dibudidaya nila terlebih dahulu, untuk katanya sih untuk merangsang dasar kolam, karena di sini konstruksinya tanah ya, sahabat budidaya. Konstruksi di dasar ini tanah. Jadi untuk merangsang kesuburan tanah, maka dicoba budidaya nila terlebih dahulu satu siklus, kemudian setelah siklus berikutnya kembali lagi ke udang fanami. Kenapa kita masih tetap harus ke udang fanami? Karena masalah keuntungan. Masalah di keuntungan, bagi sahabat budidaya. Harga pakan itu sekitar 15.000 sampai 16.000. Untuk biaya listrik kita ambil 2.000 dari situ. Jadi sudah masuk sekitar 18.000. BOP karyawan dan lain-lain, probiotik, sapropan sekitar 2.000. Jadi sekitar 20.000 kita habis untuk di BOP-nya. Nah, harga jualnya, harga udang kalau di size 100 saja 50, marginnya udah 30.000, saudara. Ya, selisihnya sudah 30.000. Nah, itulah yang jadi dasar mengapa kita harus budidaya di udang fanami. Kemudian insya Allah ya, di Lampung ini, tepatnya Lampung Timur, tahun ini 2023 ini akan dibangun tambah klaster program kementerian. Mudah-mudahan
Itu sebagai wujud pemerintah dalam berupaya meningkatkan produktivitas udang faname, terutama untuk membangkitkan budidaya yang ada di Lampung Timur ini, khususnya di Desa Muaragelimas, Kecamatan Lampung Timur. Karena keadaannya sekarang ya sangat memprihatinkan dari teman-teman sahabat budidaya ini. Kegagalan selalu menghantui kami. Mudah-mudahan dengan adanya nanti tambak klaster itu sebagai contoh bagaimana budidaya dan bagaimana menyikapi keadaan yang sulit di saat sekarang ini. Mungkin dari sahabat-sahabat budidaya juga ada yang sudah mengalami hal yang sama, yaitu budidaya yang selalu gagal, terserang penyakit, APND. Ya, kami sedikit jelaskan juga bahwa mungkin ada sebagian dari teman-teman kita pelaku pembudidaya yang masih baru ya, bukan kami menggurui. Apa sih APND itu? Apa sih IMS itu? Jadi IMS itu Early Mortality Syndrome, artinya kematian dini. Kalau kita bahasa ini kita simpulkan yaitu ya kematian dini. Udang mengalami kematian di DOC kecil, DOC di bawah 30 hari. Namun keadaannya sekarang berubah menjadi ke Advent atau APND. Jadi kematiannya bukan lagi di bawah DOC 20 atau 30 hari. Kematiannya sekarang sudah makin parah. Di DOC 50 pun bisa terjangkit APND itu. Jadi secara klinis udang itu mengalami pucat. Di karapas dia pucat, di hepatonya pucat, warnanya nggak sehat, warna kusam. Kemudian kematiannya ciri-cirinya dia mati ngapung dia. Udang itu ngapung dia di permukaan dengan kondisinya sudah merah, sudah warnanya pink, kalau bahasa kita pink. Beda ciri-ciri atau gejala yang mirip dengan WSSV. WSSV itu lebih ke dia ngeping tapi dia masih hidup, kondisi udangnya dia masih hidup, namun dia berbahasa kita ngeluyur. Nah, dia berenang ke permukaan, lemas, nempel ke dinding gitu. Lebih dominan kadang dia mengikuti arus, tidak kuat untuk menahan arus. Nah, itu kita harus cek di hepato. Kalau hepatonya kita buka kerapasnya dia berbintik-bintik putih, itu bisa kita simpulkan itu adalah white spot. Namun APND tidak seperti itu. Hanya di hepato dia pucat, putih memutih itu. Hampir mirip dengan gejala putihnya ini kalau kita bisa bilang kotoran putih. Dulu kotoran putih sebabkan EHP. Ada yang berhubungan dengan EHP. Sebenarnya kurang sehat. Namun di belakangan terakhir ini semua penyakit sudah muncul semua di Lampung Timur ini. Dari mulai kotoran putih, WS, Mio, EHP itu mungkin sudah lama ya. Terus baru-baru ini 3 tahun terakhir ini EMS atau APND yang sekarang disebut dengan sahabat pembudidaya itu mati rontok. Udangnya rontok. Nah, ini nilai juga bisa jadi alternatif ya sahabat budidaya. Di tengah sulitnya budidaya sekarang, kita basic sebagai pembudidaya dan yang kita punya hanya kolam, ya mau nggak mau kita manfaatkan bagaimana untuk mencari profit itu tadi. Supaya tetap profit, maka kami tetap menjalankan budidaya ini. Salah satu dengan budidaya nilai inilah solusinya untuk sementara, daripada kolam-kolam ini tidak produksi nganggur. Ini juga punya kawan ini jarana ini awalnya faname juga ini sahabat budidaya faname, namun karena gagal di siklus pertama, siklus kedua gagal. Pas dimulai saat APND muncul, akhirnya kolamnya bungkul.
Ini banyak pakan alam ikannya nih, atau kita sebut dengan mata lele. Nah, ini. Itu kincir di atas sana. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita beri makan satu ember ini tadi ya, sahabat budidaya. Satu ember ini sekitar 10 kilo, sahabat budidaya, 10 kilo ini. Ini kalau kita mau ikuti 2 ember mau ini, tapi karena ini masih program recovery kualitas airnya, maka kita berikan hanya separohnya dari pakan yang harusnya kita beri. Kan sangat lahap ya. Pertumbuhannya sangat cepat ini, pertumbuhan sangat cepat. Pakannya di DOC awal pakai pakan 781 ya dari CP. Kemudian di DOC 30 itu berubah dengan pakan evergreen. Pakai pakan evergreen yang 102. Kemudian ganti dengan pakan evergreen juga di tipe 103 yang SP protein 30. Jadi di 103 itu ada protein 28 dan protein 30. Nah, ini pakai protein yang 30. Masih lahap sekali sahabat budidaya. Jadi ada keseruan kalau kita di ikan ini, memang ada keseruan bagaimana kita saat memberi makan. Kalau di udang kita kan nggak ngeliat udangnya seperti ini, hanya kalau di ancoy ya sahabat budidaya, kita bisa memantau kalau udang itu di ancoy. Tapi kalau ikan enggak sahabat budidaya. Sangat lahap. Insya Allah target 2 minggu lagi akan closing nih, akan panen. Oke, sebentar lagi habis ini pakan, tinggal beberapa aja. Ini dari aroma ya sahabat budidaya ya. Dari aroma sangat harum. Sangat harum. Aromanya harum. Protein 30 103 SP. Jadi ada keseruan tersendiri di sini, sahabat budidaya. Tapi di budidaya nila ini ya ada satu kekurangan, karena harga pakan itu kalau untuk di protein 30 ya kisaran 10 ribuan per kilonya, sekitar 10.000 sampai 11.000 untuk yang merek evergreen ya. Nah, sedangkan harga jual di Lampung Timur ini kita jual ke buyer-buyer itu kisaran 21 itu dari size 2 sampai 7. Nah, 2 sampai 7 itu harga sekitar 21. Bahkan 1 bulan yang lalu sampai terjun payung di harga 14.000 sahabat deh. Kalau harga ikan jual kita 14.000, ya jelas kita nggak dapat apa-apa, malah berpotensi rugi. Tapi kalau harga 21.000 dengan FCR kita tekan 1, kalau syukur-syukur bisa di bawah 1 atau 0,
ya sudah jelas ada keuntungan. Namun kalau kita bandingkan dengan udang fanami sangat jauh, sahabat budidaya, sangat jauh. Namun kendala sekarang ini di budidaya fanami ya sedang sulit. Itu sedang sulit, sahabat. Oke, jadi sekian dulu review kolam nila dari sahabat saya ini. Next time kita sambung lagi dengan budidaya atau dengan biota-biota yang lain. Dari saya, RD Aquaculture, jangan lupa dukung channel ini agar berkembang. Salam budidaya, Lampung Timur, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.